Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara di rumah, pendengar Radio Suara Gracia dalam acara Mutiara Jiwa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita boleh kembali berjumpa di tahun yang baru, tahun 2022 ini, dalam acara Mutiara Jiwa yang sama-sama kita tunggu-tunggu, dan kita sangat berharap bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita melalui acara Mutiara Jiwa sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus dan kuasa Tuhan bekerja. Mari satu hati kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, di sore hari yang indah ini kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon kuasa-Mu bekerja melalui kami, hamba-Mu yang sedang menyampaikan renungan firman sore ini. Kami minta Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan antusias dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, di acara Mutiara Jiwa kali ini adalah perdana di tahun ini Saudara. Saya ingin men-sharekan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 dan 8, yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan kita sore hari ini, saya ingin mengajak kita semua di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini. Ayo kita melepaskan, menanggalkan semua apa yang selama ini menjadi ganjelan, apa yang selama ini membuat kita tidak bisa maksimal dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kalau hidup kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan, hati kita benar-benar hanya merindukan dan mencintai Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang maha besar, Allah seruas semesta alam, Allah pencipta langit, bumi, lautan beserta isinya, pasti akan menolong kita, pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya inilah waktunya anak-anak Tuhan untuk bangkit. Inilah waktunya, inilah saatnya anak-anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau di dalam Yosua pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yosua berkata kepada orang Israel pada waktu itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Inilah waktunya saudaraku. Perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi dalam setiap kita orang percaya. Nah, untuk itu saudaraku, sore hari ini saya ingin mengajak melalui acara Mutiara Jiwa di sore hari yang indah ini. Ayo fokus kepada Tuhan. Ayo kita kembali memandang kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya seperti ban serep saudara, tapi seluruh hidup kita, seluruh Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, inilah waktunya saudaraku. Kita berhenti ya hanya sekedar melakukan liturgi agama, tapi kita mau bertuhan dengan benar, mau mengalami pribadinya Tuhan. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita serius mencari Dia, saya yakin dan percaya kita akan menemukan pribadi itu. Dan kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus itu juga akan kita alami. Luar biasa, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuanku lebih mulia daripada semuanya itu. Karena oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Banyak orang belum memperoleh Kristus, makanya bingung, makanya stres, makanya khawatir, makanya bimbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggalkan segala sesuatu dan mulai mengarahkan, sekali lagi mengarahkan pandangan kita, mengarahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya akan percaya kuasa Tuhan yang luar biasa akan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang merdeka, orang yang berkemenangan, orang yang hidupnya penuh dengan sukacita surga. Bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Allah. Sukacita dari surga akan memenuhi roh kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan itulah yang dikatakan kita adalah orang-orang yang paling merdeka sebenarnya. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, tapi karena Allah yang besar itu ada di dalam kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu bekerja aktif dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, baik makan, minum, melakukan apa saja, kita bisa melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, ini doa saya. Ya, ini doa saya. Saya mengajak seluruh pendengar yang mendengarkan siaran ini, mari kita mulai berpaling kepada Tuhan. Kita mulai kembali fokus kepada Tuhan. Selama ini saya melihat banyak orang Kristen tidak fokus dengan Tuhan. Ya saudaraku, makanya ya dikit-dikit bingung, khawatir, takut, gelisah. Padahal saudara, kalau kita menemukan pribadinya Tuhan Yesus, wow, ini pribadi yang dahsyat, ini pribadi yang luar biasa. Yakin dan percaya, apa yang dialami Paulus, kita juga akan alami. Yang penting kuncinya, ada keseriusan. Hati kita terus rindu sama Tuhan, hati kita terus dibawa kepada Tuhan. Saya, saudaraku, ingin menaikkan satu pujian. Biar melalui pujian ini terus akan memotivasi kita untuk lebih lagi kita mencari Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Saudara, pujian ini berkata, jiwaku merindukanmu Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan kalau kita tidak rindu Tuhan? Nah, banyak kita sebenarnya terjebak, kita mau datang di gereja tapi hati kita nggak rindu Tuhan. Padahal kalau hati kita rindu, dimanapun, kapanpun kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, sore hari ini melalui acara Mutiara Jiwa ini, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mendengar radio ini, ayo saya berharap buka telinga rohani Bapak Ibu Saudara di rumah dan izinkan Roh Kudus masuk menjamah kita, kuasanya melawat kita, sehingga kita benar-benar menemukan ada damai, ada sukacita yang bukan dari dunia ini, tapi sukacita yang dari Tuhan, di mana pribadi Yesus akan masuk dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh Paulus. Begitu dia mengalami Kristus, dia berkata,
Aku melepaskan semuanya itu. Banyak kita belum melepas. Banyak kita masih senang dengan hal-hal kesenangan-kesenangan daging kita, kesenangan kepuasan dunia ini. Kita belum bisa melepas karena kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayo sekarang kita mengejar Tuhan. Ayo sekarang kita memburu Tuhan. Tidak ada yang lebih yang kita inginkan. Tidak ada yang lebih yang kita rindukan selain Tuhan. Wah, kalau itu yang ada dalam hati kita, itu yang menjadi komitmen kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti juga akan menemukan kita. Di saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya semua yang selama ini menjadi kesenangan kita, hobi kita, itu akan rontok semua. Yang kesenangan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Kesukaan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Kita sukacita dimanapun, kapanpun kita sukacita, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang hari-hari ini dia mau cari sukacita di tempat yang lain. Ya, saya pernah ketemu orang kaya, saudaraku. Dia ada di kapal pesiar 2 minggu keliling dunia. Dia bilang, aduh Pak Fredson, ternyata semua sia-sia. Bukannya sukacita, malah berantem saya sama istri, macam-macam. Kenapa? Di luar Yesus tidak bisa, saudara. Kalaupun mungkin dia sukacita, itu hanya sementara. Tapi saya mau tawarkan sore hari ini, ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang selalu siap memberikan sukacita, damai sejahtera bagi jiwa kita. Kenapa kita tidak cari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Saya mau tawarkan sore hari ini buat kita. Ada pribadi Yesus dan sampai hari ini tangannya tetap terulur. Kalau dia berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sampai sore ini saya mau katakan, tangan Tuhan sedang terulur. Kita ini sedang letih, kita ini sedang lesu. Di dalam jiwa kita ini banyak keinginan, banyak hasrat. Ayo tanggalkan semua itu, pindahkan itu ke Tuhan. Pindahkan itu ke Tuhan. Keinginanmu, keringanmu, cita-citamu, arahkan semua kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang dialami oleh Paulus sehingga dia menjadi rasul yang besar, kita akan mengalami. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini tidak bisa menjawab kita. Yang bisa menjawab kita hanya Tuhan Yesus. Izinkan sekali lagi saya menaikkan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban
jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, hanya Tuhan Yesus jawaban hidup kita. Makanya ayo hari ini kita mau berdamai dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak sadar, Pak, kan saya masih ke gereja, saya masih aktif melayani, tapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan. Sore ini melalui renungan singkat ini, saya mengajak kita kembali kepada Tuhan. Periksa kembali hati kita, ada di mana hati kita. Alkitab berkata di Matius pasal 6 ayat 21 bila begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Bagaimana kondisi hati kita? Apa yang kita inginkan hari ini? Apakah kita menginginkan Tuhan lebih dari kita menginginkan yang lain? Kalau itu yang ada, saya percaya Tuhan juga pasti akan menemukan kita. Nah, untuk itu saudaraku, sore hari ini kembali ke tadi. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Hanya Yesus, saudara. Kalau kita benar-benar menemukan, berarti tenang jiwa kita. Luar biasa. Untuk itu saudara, saya mengajak, ayo kita kembali temukan pribadi ini. Saya yakin dan percaya di awal tahun ini yang jadi modal kita. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bersama Tuhan Yesus, kita melakukan perkara-perkara dahsyat. Kita melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini renungan singkat yang saya boleh bagikan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita berdoa. Karena ada beberapa yang saya juga harus doakan melalui acara Mutiara Jiwa ini. Saya percaya sore ini juga ada mujizat kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan di antara saudara yang sakit. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, dimateraikan firman-Mu. Biar kebenaran ini memotivasi kami. Biar kebenaran ini membangkitkan kembali gairah kami untuk mencari Tuhan. Karena tidak ada yang lebih mulia, hanya Tuhan Yesus yang lebih mulia. Kadang kami tertipu oleh harta dunia. Kadang kami tertipu oleh apa yang ada di depan kami. Sampai kami tidak sadar kami membelakangi Tuhan. Namun sore ini Bapa, kami mau kembali kepada-Mu. Kau yang termulia, Kau yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kami minta kuasa Roh-Mu bekerja terus di hidup kami. Menyadarkan kami, menginsafkan kami. Supaya kami kembali kepada Tuhan. Sore ini juga kami mau berdoa khusus buat Ibu Yeni yang dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati. Bu Yeni Wahyuni, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar kuasa kesembuhan mengalir buat si Yeni. Jamah dalam nama Yesus, Yeni sembuh. Dan kalau ada mungkin saudara-saudara kami yang hamba tidak sempat sebut namanya, atau mungkin hamba tidak tahu dimanapun mereka berada, namun mereka mendengarkan siaran ini dalam kondisi yang sakit, kami berdoa ya Bapa, mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh. Pulihkan Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk ekonomi, untuk usaha, untuk bisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sehingga ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati terus Radio Suara Gracia ini. Kru-kru yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Jadikan Radio Suara Gracia ini alat di dalam tangan untuk menyuarakan Injil yang murni. Sehingga banyak orang mengenal Yesus dan diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Untuk itu, saudaraku, sebelum saya pamit dari radio ini, dari acara Mutiara Jiwa ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman tentang kegiatan kami di Gereja Bethany Pleasure of God. Gereja Bethany Pleasure of God beralamat di Jalan Lemah Bungkuk 132, tepatnya di depan Apotek Tunggal. Kami menyelenggarakan ibadah raya minggu 1 kali jam 9 pagi disertai sekolah minggu. Juga ada ibadah youth ya, hari Sabtu jam 5 sore. Setiap hari Kamis nanti malam kami ada ibadah worship night, ada ibadah pujian, penyembahan dan doa kesembuhan.
Tiap hari Sabtu pagi ada doa fajar jam 5 pagi. Tiap Selasa dan Kamis ada doa Pondok Daud jam 6 pagi. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. The radio station, Suara Gracia 95.9